Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika bersama saya, Eka Miftahul Jannah. Di video kali ini, kita akan mulai mempelajari tentang materi matematika wajib di kelas 11. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari adalah program linear. Sebelum kita masuk ke inti materi program linear, kita pelajari dulu materi prasyaratnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Namun sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Kompetensi pengetahuan yaitu potensi dasar 3.1 menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan untuk kompetensi keterampilannya ada pada KD 4.1 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Dan tujuan pembelajaran kita di video kali ini, yang pertama, mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan PTLDV, dan yang kedua, sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa kita mesti mengetahui grafik pertidaksamaan linear dua variabel ini? Karena dalam menyelesaikan program linear, kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Maka dari itu, menggambar grafik ini sangatlah penting untuk kalian pahami. Bagaimana langkah-langkah menggambar grafik? Yang pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan mengganti tanda lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih kecil menjadi tanda sama dengan. Contoh, 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. Jadi, pertidaksamaan ini kita ubah menjadi bentuk persamaan, sehingga menjadi 2x tambah 4y sama dengan 8. Yang kedua, menentukan titik potong dari persamaan tersebut. Jadi, untuk menentukan titik potong, kita bisa misalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Dan untuk menentukan titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Oke, kita cari dulu titik potong sumbu x-nya. 2x tambah 4y sama dengan 8. Jadi kalau titik potong sumbu x, y kita ganti dengan 0. Jadi 2x tambah 4 kali 0 sama dengan 8. 2x, 4 kali 0, 0. 2x tambah 0 hasilnya 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah 4,0. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Maka di sini kita ganti nilai x dengan 0. Jadi 2x tambah 4y sama dengan 8. 2 dikali 0, x-nya diganti dengan 0, ditambah 4y sama dengan 8. 2 kali 0, 0, ditambah 4y, hasilnya 4y sama dengan 8. Maka y sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka diperoleh titik potongnya yaitu 0,2.
Jadi kalau digambarkan dalam bentuk tabel seperti ini, nah, jadi jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 2. Jika Y-nya yang sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 4. Sehingga titik-titik potong yang diperoleh yaitu 4,0 dan 0,2. Nah, langkah selanjutnya, titik-titik yang kita peroleh ini kita gambarkan dalam bidang kartesius. Jadi bidang kartesius itu yang ada X, Y-nya. Jadi kalau yang mendatar namanya sumbu X, yang tegak itu namanya sumbu Y. Nah, tadi kan kita sudah peroleh titiknya ada yang 0,2, jadi X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian X-nya 4, Y-nya 0. Dari titik-titik ini ditarik sebuah garis lurus. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kemudian, langkah yang terakhir, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP, kita dapat lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mensubstitusi sebuah titik uji ataupun yang kedua menggunakan acuan koefisien X atau Y. Nah, bagaimana jika kita menentukan DHP dengan menggunakan metode substitusi titik uji? Perhatikan ini grafiknya, langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan sembarang titik dengan syarat titik tersebut tidak dilalui garis. Kita tidak bisa ambil titik 4,0 dan titik 0,2. Kenapa? Karena titik-titik ini dilalui oleh garis. Yang kedua, substitusi titik tersebut ke pertidaksamaan. Yang ketiga, jika hasilnya benar, maka daerah yang terdapat titik tersebut diarsir. Jika hasilnya salah, maka daerah yang tidak terdapat titik tersebut tidak diarsir. Yang keempat, daerah yang diarsir tersebut adalah daerah himpunan penyelesaian atau DHP yang kita cari. Jadi di sini misalkan kita ambil titik ujinya yang paling gampang 0,0 yang ini ya di sini. Karena ini tidak dilalui oleh garis, maka ini bisa diambil untuk uji titik. Jadi masukkan ke pertidaksamaannya 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. Kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 8. Maka 0 lebih kecil sama dengan 8. Karena 0 lebih kecil dari 8, maka hasilnya ini benar. Maka daerah yang terdapat arsiran itu ada di titik 0,0. Selanjutnya, untuk menentukan DHP dengan menggunakan metode acuan. Jadi kita bisa menggunakan koefisien dari X dan koefisien dari Y. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan acuan yang akan digunakan. Jadi kita bisa menggunakan koefisien X atau Y dari pertidaksamaan tersebut dengan syarat koefisiennya positif. Jadi harus positif ya, kalau negatif kita tidak bisa menggunakan sebagai acuan. Yang kedua, lihatlah tabel untuk menentukan daerah yang akan diarsir. Perhatikan tabel acuannya. Jika koefisien X lebih besar dari 0, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka DHP-nya berada di sebelah kanan garis. Jika tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka DHP berada di sebelah kiri garis. Dan untuk
acuan dari koefisien Y lebih besar dari 0, jika tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka DHP berada di sebelah atas garis. Dan jika tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka DHP berada di sebelah bawah garis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang tadi. 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. Kita gunakan acuan koefisien x. Karena di sini koefisien x-nya itu lebih besar dari 0. 2 itu lebih besar dari 0. Jadi di sini kita gunakan acuan koefisien dari x. Selanjutnya, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, maka DHP-nya berada di sebelah kiri garis. Jadi tandanya lebih kecil sama dengan, maka DHP berada di sebelah kiri garis. Untuk supaya tidak bingung, di sini kita kasih keterangan saja, ini di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Gampang ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini modelnya, min 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. Di sini koefisien dari x kita tidak bisa jadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena nilai koefisiennya lebih kecil dari 0. Sedangkan syaratnya harus positif ya, harus lebih besar dari 0. Jadi kita bisa menggunakan acuan koefisien dari y. Coba kita cari, karena di sini koefisien y-nya lebih besar, maka ini bisa kita gunakan untuk menentukan DHP. Selanjutnya, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena di sini lebih kecil, maka DHP-nya berada di sebelah bawah garis. Ini ada di bagian bawah. Paham ya? Selanjutnya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa bedanya sama yang pertidaksamaan? Di sini ada kata sistemnya. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ceritanya kalau sistem pertidaksamaan itu kumpulan beberapa dari pertidaksamaan. Contoh, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12, 4x tambah 5y lebih kecil sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini ada 4 pertidaksamaan. Makanya namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah irisan dari semua penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Jadi irisan sama dengan daerah yang terarsir paling banyak. Maka itulah yang dinamakan dengan daerah hasil penyelesaian. Jadi semua yang kena arsiran itu yang menjadi DHP. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4, 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, kita tentukan dulu titik potong dari setiap pertidaksamaan tersebut. Yang pertama, kita ambil 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4.
Ingat, untuk menentukan titik potong, bentuk pertidaksamaan ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan, sehingga diperoleh 2x tambah y sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong sumbu x, y-nya kita ubah menjadi 0. Dan untuk menentukan titik potong sumbu y, x kita ubah menjadi 0. Sekarang buat tabelnya, hasilnya diperoleh untuk x sama dengan 0 diperoleh y sama dengan 4. Di sini kita ganti x-nya dengan 0 ya. 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 0, 0 tambah y sama dengan y, maka y sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong sumbu x, kita ganti y sama dengan 0. Jadi, 2x tambah 0 sama dengan 4, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2, 2, maka diperoleh x sama dengan 2. Jadi titik potong yang diperoleh adalah 0,4 dan 2,0. Selanjutnya, jika kita telah menentukan titik potongnya, kita gambar ke dalam diagram Kartesius. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini titik 0,4, x-nya 0, y-nya 4. Kemudian titik 2,0, x-nya 2, y-nya 0. Ya, di sini titiknya ya. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan daerah yang memenuhi. Jadi kita bisa menggunakan acuan ya. Kita ambil dari acuan koefisien x. Syaratnya kan x-nya harus lebih besar dari 0. Koefisiennya di sini harus lebih besar dari 0. 2 itu lebih besar dari 0, maka koefisien x ini bisa kita jadikan acuan. Selanjutnya, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kiri. Jadi ini ya yang diarsir, yang di sebelah kiri garis. Untuk pertidaksamaan selanjutnya, kita bisa menggunakan langkah yang sama. Kita tentukan dulu titik potongnya. Jadi 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Hasilnya 3x tambah 4y sama dengan 12. Selanjutnya, tentukan lagi titik potongnya. Buat tabelnya, jika x sama dengan 0, jadi kita ganti x-nya sama dengan 0, maka diperoleh 3 kali 0, 0 ditambah 4y sama dengan 12. Jadi 0 tambah 4y hasilnya 4y, 4y sama dengan 12. 12 bagi 4, 3, maka y sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Jadi 3x ditambah 4 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 12. 3x tambah 0 hasilnya 3x, maka 3x sama dengan 12. Sehingga diperoleh x sama dengan 12 bagi 3, 4. Jadi x sama dengan 4. Karena titik potongnya kita sudah dapatkan, kita gambarkan lagi ke dalam diagram Kartesius. Titiknya 0,3 dan 4,0. Nah, di sini ya. Di sini 4,0, di sini 0,3. Selanjutnya tarik garisnya. Nah, ini sudah membentuk grafiknya. Selanjutnya kita tentukan daerah arsirannya dengan menggunakan titik acuan lagi. Jadi kita pakai titik acuan koefisien x. Karena di sini koefisiennya lebih besar dari 0. Jadi 3 itu lebih besar dari 0. Maka kita bisa gunakan sebagai acuan. Selanjutnya perhatikan tanda pertidaksamaannya. Tandanya lebih
kecil sama dengan, berarti berada di sebelah kiri garis. Jadi ini di sebelah kirinya juga. Sampai di sini paham ya? Untuk X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau untuk X lebih besar sama dengan 0, cara menggambar grafiknya itu dia berada di atasnya garis X. Bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk grafik X lebih besar sama dengan 0. Kenapa saya pisahkan di sini? Supaya kalian bisa pahami ya. Nah, selanjutnya ini kita gabungkan saja ke dalam satu grafik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk Y lebih besar sama dengan 0. Untuk grafik Y lebih besar sama dengan 0, garisnya ini di sebelah kanan sumbu Y. Jadi batasnya ada di sumbu Y. Ini yang garis hijau ya, sumbu Y. Nah, untuk daerahnya di sebelah kanannya. Selanjutnya kita gabungkan lagi ke sini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, perhatikan daerah yang dilewati oleh semua pertidaksamaan ini atau tandanya yang lebih tebal, warnanya lebih tebal. Jadi ini ya, untuk daerah himpunan penyelesaiannya ini yang berwarna hijau tebal. Atau saya kasih titik-titiknya ya. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Ini yang warna hijau lebih tebal. Oke, saya kira untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan cukup mudah ya. Kalian harus memahami cara menentukan titik potong, menggambar dalam diagram kartesius, dan terakhir perhatikan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir yang lebih banyak itulah himpunan penyelesaiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.